Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, tempat kita menjelajahi negara-negara dunia, satu persatu dengan penuh edukatif dan informatif. Hari ini, kita akan berpetualang ke sebuah negara yang mungkin jarang masuk dalam daftar tujuan wisata atau berita utama dunia. Tapi punya cerita sejarah, budaya, dan geografi yang tak kalah menarik. Kali ini kita akan menjelajahi negara Belarus. Negeri yang berada di antara Eropa Barat dan Rusia, dan sering disebut sebagai jantung tersembunyi Eropa Timur. Negara ini punya warisan Soviet yang masih sangat terasa. Namun di saat yang sama, menyimpan pesona alam yang memikat. Mulai dari hutan lebat, danau luas, hingga kota-kota tua yang penuh cerita. Meskipun Belarus dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki pemerintahan paling tertutup di Eropa, masyarakatnya tetap hangat, penuh semangat, dan kaya akan tradisi. Di episode ini, kita akan membahas geografi Belarus yang luas dan hijau, sejarah panjang dari kerajaan kuno hingga masa modern, serta budaya yang dibentuk dari perpaduan Slavia, Ortodoks, dan pengaruh Eropa Timur lainnya. Kita juga akan mengulas sistem politiknya, ekonomi yang terus bertahan di tengah tekanan, serta tantangan dan harapan rakyatnya. Siap untuk membuka cakrawala baru tentang negara yang satu ini? Selamat menyimak, dan stay tune terus di Murid Geo. Para pelajar, Belarus, atau dalam bahasa lokalnya Belarus, secara geografis terletak di jantung Eropa Timur. Negara ini berbatasan langsung dengan Rusia di timur dan timur laut, Ukraina di selatan, Polandia di barat, serta Lituania dan Latvia di utara. Letaknya yang berada di antara kekuatan besar seperti Rusia dan Uni Eropa menjadikan Belarus sebagai kawasan strategis, meski secara politik cenderung mengambil sikap tertutup. Luas wilayah Belarus mencapai sekitar 207.600 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Eropa tanpa akses ke laut. Dan karena itulah, Belarus sering dijuluki sebagai negara landlocked hijau. Karena meski tak memiliki pantai, ia kaya akan hutan, sungai, dan danau. Topografinya relatif datar, dengan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang ringan. Titik tertinggi negara ini adalah Dzierżynskaya Hara, sebuah bukit yang tingginya hanya sekitar 345 meter di atas permukaan laut, terletak di dekat ibu kota. Meskipun tidak ada pegunungan besar, keindahan alamnya tetap luar biasa. Terutama karena lebih dari 40% wilayah Belarus ditutupi oleh hutan. Salah satu ikon geografi Belarus adalah hutan Białowieża, yang juga meluas ke Polandia. Ini adalah salah satu hutan purba terakhir di Eropa, rumah bagi bison Eropa, hewan mamalia terbesar di benua ini, yang nyaris punah dan kini menjadi simbol nasional Belarus. Hutan ini juga telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Sungai-sungai besar mengalir melintasi wilayah ini, seperti Sungai Dnieper, Pripyat, dan Neman, yang tidak hanya penting untuk ekosistem, tetapi juga menjadi jalur transportasi air penting di masa lalu. Ibu kota Belarus adalah Minsk, sebuah kota modern yang berada di tengah-tengah negara, dan juga menjadi pusat pemerintahan, budaya, ekonomi, dan teknologi. Minsk sendiri sering menjadi simbol wajah urban Belarus, dengan arsitektur Soviet yang dominan namun tetap menyimpan ruang-ruang hijau yang luas dan tertata. Penduduk Belarus saat ini diperkirakan sekitar 9 juta jiwa, dan sebagian besar tinggal di kawasan urban, terutama di Minsk dan kota-kota besar lain seperti Gomel, Vitebsk, dan Brest. Namun, daerah pedesaan tetap memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama karena pertanian masih menjadi sektor kunci dalam ekonomi negara. Bahasa resmi di Belarus adalah bahasa Belarus dan bahasa Rusia, dengan penggunaan Rusia yang jauh lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, bahasa Belarus tetap diajarkan di sekolah dan dijaga sebagai identitas nasional. Mata uang yang digunakan di negara ini adalah Belarusian Ruble, BN. Sistem ekonominya sebagian besar masih dikendalikan oleh negara, berbeda dari banyak negara Eropa lainnya yang sudah liberal dalam perekonomian. Untuk para wisatawan dan penjelajah budaya, Belarus menyimpan sejumlah tempat menarik yang belum banyak diketahui dunia. Ada Kastil Mir dan Nesvis, dua kastil tua dari abad ke-16 yang juga telah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Ada juga Brest Fortress, benteng megah yang menjadi simbol perlawanan rakyat Belarus saat invasi Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Dan bicara soal nama, Belarus berasal dari kata Bela yang berarti putih, dan Rus, yang merujuk pada kawasan Slavia Timur kuno. Secara historis, Belarus dapat diartikan sebagai tanah Rus putih, yang dipercaya merujuk pada wilayah yang bebas dari pengaruh asing atau wilayah murni Slavia. Sebagai penutup bab ini, ada fakta unik nih. Belarus adalah satu-satunya negara di Eropa yang masih menggunakan patung-patung Lenin di ruang publik secara resmi. Dan juga satu dari sedikit negara yang masih memiliki kereta bawah tanah tanpa iklan komersial. Semuanya menampilkan mural budaya dan propaganda sejarah. Dengan kombinasi antara hutan purba, kota urban yang rapi, sungai bersejarah dan benteng tua, Belarus menyimpan lanskap geografi yang unik dan khas Eropa Timur. Sebuah negeri yang tenang, hijau, dan penuh cerita jika kita siap untuk menyelaminya. Para pelajar, sejarah Belarus adalah kisah panjang tentang ketahanan, identitas, dan pencarian jati diri di tengah badai geopolitik Eropa Timur. Kisahnya dimulai ribuan tahun lalu, ketika wilayah yang kini dikenal sebagai Belarus dihuni oleh berbagai suku Slavia Timur. Pada abad ke-9 dan 10, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Rus Kiev, sebuah kerajaan besar yang dianggap sebagai cikal bakal negara-negara modern seperti Rusia, Ukraina, dan Belarus. Namun, ketika Kekaisaran Rus mulai runtuh pada abad ke-13, Belarus masuk ke dalam kekuasaan Kepangeranan Lituania, dan selanjutnya menjadi bagian dari Persemakmuran Polandia, Lituania, sebuah entitas multinasional yang kuat di Eropa Timur. Disinilah identitas Belarus mulai terbentuk, di tengah percampuran budaya Slavia, Lituania, dan Katolik Polandia. Namun sejarah tidak pernah tenang di kawasan ini. Pada akhir abad ke-18, saat persemakmuran runtuh, wilayah Belarus dibagi dan dicaplok oleh Kekaisaran Rusia. Selama lebih dari 1 abad, rakyat Belarus hidup di bawah pemerintahan Tsar, mengalami proses rusifikasi yang kuat, termasuk pembatasan bahasa dan budaya lokal. Ketika Revolusi Rusia terjadi pada 1917, Belarus melihat peluang. Pada 1918, sempat diproklamirkan sebagai Republik Rakyat Belarus, namun usianya hanya seumur jagung. Wilayah ini segera diserap oleh Uni Soviet, dan Belarus menjadi salah satu republik pendirinya. Selama era Soviet, Belarus mengalami modernisasi pesat, namun juga penderitaan luar biasa. Yang paling kelam terjadi saat Perang Dunia Kedua. Sekitar 2 juta warga Belarus tewas akibat pendudukan Nazi, termasuk hampir seluruh komunitas Yahudi Belarus. Kota-kota hancur, desa-desa di bumi hanguskan, dan Belarus menjadi salah satu wilayah paling menderita di front timur. Pasca perang, Belarus dibangun kembali dalam kerangka Soviet. Industri berat tumbuh, dan Minsk menjadi kota besar yang simbolik bagi kejayaan Soviet. Tapi di balik kemajuan itu, identitas Belarus tetap terpinggirkan. Bahasa Belarus jarang digunakan secara resmi, dan banyak budaya lokal diganti dengan budaya Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh pada 1991, Belarus menyatakan kemerdekaannya. Namun berbeda dari negara-negara Eropa Timur lain yang cepat membuka diri dan beralih ke demokrasi liberal, Belarus justru mengambil arah yang unik. Pada tahun 1994, seorang tokoh bernama Alexander Lukashenko terpilih sebagai presiden, dan hingga hari ini ia masih memimpin.
Pemerintahannya dikenal otoriter, dengan kontrol kuat terhadap media, oposisi, dan masyarakat sipil. Banyak pihak menyebut Belarus sebagai diktator terakhir di Eropa. Namun begitu, Belarus tetap memainkan peran penting dalam peta Eropa Timur, sebagai sekutu dekat Rusia, sebagai titik penyeimbang antara Barat dan Timur, dan sebagai negara dengan warisan sejarah yang panjang. Sejarah Belarus bukan hanya tentang penjajahan dan perang, tetapi juga tentang kekuatan rakyatnya menjaga identitas, bahasa, dan warisan budaya di tengah tekanan besar. Di setiap periode, Belarus selalu bertahan, dan hingga hari ini, tetap menjadi negara dengan cerita yang tak pernah sederhana, namun selalu relevan. Para pelajar, budaya adalah cermin jiwa suatu bangsa. Dan di Belarus, cermin itu memantulkan kisah panjang antara warisan Slavia, pengaruh Ortodoks Timur, dan jejak mendalam era Soviet. Belarus memiliki kekayaan budaya yang seringkali tersembunyi dari sorotan dunia. Masyarakatnya terkenal dengan sifat yang tenang, sopan, dan menjunjung tinggi rasa hormat terhadap keluarga dan komunitas. Tradisi gotong royong di desa-desa pedalaman, seperti Subotnik, kerja bakti tanpa pamrih, masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal rumah tradisional, Belarus memiliki hata, rumah pedesaan khas yang dibangun dari kayu gelondongan, dicat putih dan sering dihiasi ukiran warna-warni di jendela dan pintunya. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kehangatan, keamanan, dan nilai-nilai keluarga yang dijaga turun-temurun. Agama juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya Belarus. Mayoritas penduduk menganut Kristen Ortodoks, diikuti oleh Katolik Roma dan minoritas agama lain. Gereja-gereja batu dan kayu yang tersebar di berbagai penjuru negeri bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga penanda sejarah dan arsitektur yang megah. Untuk urusan kuliner, Belarus punya berbagai hidangan khas yang sederhana namun kaya rasa. Makanan pokoknya berbasis kentang, sampai-sampai negara ini dijuluki sebagai negeri sejuta resep kentang. Salah satu yang paling terkenal adalah draniki, pankek kentang parut yang digoreng garing dan disajikan dengan krim asam. Selain itu ada machanka, semacam sup kental daging, dan kalduni, pangsit daging ala Belarus. Di musim dingin, teh herbal dan minuman madu fermentasi seperti krambambula menghangatkan tubuh masyarakat. Dalam hal seni, musik dan tarian rakyat Belarus penuh energi dan simbolisme. Tarian seperti Liafoniha dan Krakowiak sering dipertunjukkan dalam kostum tradisional berwarna merah putih hijau, mencerminkan semangat petani Slavia. Musik rakyatnya banyak menggunakan alat seperti simbali, semacam dulcimer, dan duda, bagpipe khas Slavia Timur. Lagu-lagunya mengangkat tema cinta tanah air, panen, dan kisah cinta rakyat jelata. Setiap tahun, Belarus juga menggelar berbagai festival budaya, seperti Festival Slaviansky Bazar di Vitebsk, acara musik dan seni terbesar di negara itu yang menghadirkan seniman dari seluruh dunia. Ada pula perayaan Kupala Night, tradisi musim panas kuno yang merayakan cinta dan kesuburan alam dengan api unggun dan tarian di tengah malam. Budaya Belarus adalah kombinasi antara ketenangan dan kekuatan, kesederhanaan dan keteguhan. Di balik kabut musim dinginnya, ada semangat hangat rakyatnya yang terus menjaga jati diri mereka dalam dunia yang terus berubah. Dan itulah yang menjadikan Belarus begitu istimewa, sebuah negara kecil di Eropa Timur, dengan jiwa budaya yang besar dan mendalam. Para pelajar, sekarang kita masuk ke bab yang sangat menarik dan juga cukup kompleks, politik dan ekonomi Belarus. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara terakhir di Eropa yang masih mempertahankan sistem pemerintahan bergaya otoriter yang kuat. Belarus adalah sebuah republik, namun kenyataannya, kekuasaan sangat terpusat pada satu sosok, Presiden Alexander Lukashenko, yang telah memimpin negara ini sejak tahun 1994. Ya, lebih dari 30 tahun.
Lukashenko dikenal sebagai orang kuat Eropa Timur. Dan sistem politik Belarus sering disebut sebagai sistem semi-presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan besar atas pemerintahan, parlemen, bahkan lembaga peradilan. Pemilu di Belarus sering menuai kritik dari pengamat internasional karena dianggap tidak transparan dan tidak adil. Demonstrasi besar-besaran pernah terjadi, terutama pada pemilu tahun 2020, yang dituduh penuh kecurangan. Pemerintah menanggapi unjuk rasa dengan penangkapan, pembubaran paksa, dan pembatasan kebebasan pers. Inilah yang membuat Belarus sering mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Dalam hubungan luar negeri, Belarus memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan Rusia. Bahkan, Belarus dan Rusia menjalin State Union, semacam perjanjian kerjasama strategis yang mendalam di bidang ekonomi, militer, dan politik. Di sisi lain, hubungan Belarus dengan negara-negara Uni Eropa cenderung dingin, terutama setelah sanksi dijatuhkan akibat pelanggaran HAM dan pembatasan demokrasi. Lalu, bagaimana dengan ekonominya? Ekonomi Belarus masih sangat dipengaruhi oleh sistem terpusat warisan Uni Soviet. Banyak sektor industri besar seperti produksi traktor, pupuk, baja, dan energi masih dikuasai oleh negara. Kota Minsk bahkan dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur alat berat terbesar di Eropa Timur. Salah satu produk ekspor utama Belarus adalah potash, yaitu bahan baku pupuk yang sangat dibutuhkan secara global. Selain itu, Belarus juga menghasilkan mesin industri, produk kimia, dan tekstil. Namun, ketergantungan pada Rusia sebagai pasar ekspor dan sumber energi membuat ekonomi Belarus sangat rentan terhadap gejolak politik. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital mulai tumbuh, terutama di sektor IT. Beberapa perusahaan teknologi dari Belarus bahkan sukses menembus pasar global. Tapi di sisi lain, sanksi ekonomi dari Barat karena krisis politik dalam negeri membuat perekonomian negara ini mengalami tekanan berat. Nilai mata uangnya, rubel Belarus, juga sering mengalami fluktuasi. Tantangan utama Belarus saat ini bukan hanya soal ekonomi dan investasi, tapi juga kepercayaan publik, reformasi hukum, dan hak asasi manusia. Di tengah tekanan internasional dan suara-suara dari generasi muda yang menginginkan perubahan, masa depan politik Belarus masih terus bergulir dengan penuh dinamika. Namun, satu hal yang pasti, Belarus adalah negara dengan rakyat yang tangguh. Antara tekanan dan harapan, antara stabilitas dan perubahan, negeri ini berdiri di tengah pertemuan dua dunia, Eropa dan masa lalu Sovietnya. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas tentang Belarus, sebuah negara yang tenang tapi menyimpan dinamika yang luar biasa. Dari dataran luas dan hutan lebatnya, hingga kota-kota seperti Minsk yang modern namun tetap menyimpan jejak masa lalu Soviet. Belarus adalah potret dari pertemuan antara tradisi, kekuasaan, dan harapan. Di tengah sistem politik yang kuat dan tertutup, rakyat Belarus tetap menjaga identitas budayanya. Tarian rakyat, festival musim panas, hingga bahasa Belarusia yang terus diperjuangkan oleh generasi muda. Semua adalah simbol dari semangat yang tak padam. Meski dunia melihat Belarus sebagai negara yang penuh kontroversi, di balik berita-berita itu, terdapat jutaan orang biasa yang bekerja keras, belajar, dan bermimpi. Mereka adalah pelukis, petani, guru, seniman, dan pelajar, seperti kita semua, yang berharap akan masa depan yang damai dan terbuka. Tantangan Belarus masih besar, dari tekanan politik dalam negeri, hubungan internasional yang rumit, hingga perekonomian yang terus beradaptasi. Namun, seperti bunga pakis dalam legenda mereka, harapan akan selalu mekar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan kalian, dan menginspirasi untuk terus mengeksplorasi dunia ini, memahami setiap bangsa dan cerita di baliknya, termasuk Belarus yang penuh makna dan lapisan sejarah. Terima kasih telah menyimak episode kali ini di Murid Geo.
Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di negara selanjutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi dunia.